Ramadan itu Allah memberikan kemurahan semurah-murahnya. Ya. Jangankan ibadah, tidur aja ibadah. Coba. Ya. An-naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Apalagi ibadah. Nah, ngomong-ngomong tentang Ramadan, kita ada pemantik yang akan membahas menyambut bulan suci Ramadan dan persatuan umat. Ada Bang Roy. Assalamualaikum Bang Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Roy? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Udah siap nih menyambut bulan suci Bang Roy? Harus siap. Harus siap dong, mantap, Masya Allah. Oke, dua Bang Ade. Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Udah siap menyambut bulan suci? Insyaallah harus siap. Insyaallah siap, harus siap ya. Bukan hanya abang-abang ini, semuanya harus siap ya. Oh iya. Bicara tentang bulan yang penuh kemuliaan. Betul. Bulan yang punya banyak arti ya. Nah, maksudnya ada yang bilang bulan Al-Quran, ya. Bulan penggemblengan, ya. Bulan memetik hasil dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah tuh memberikan obrolan mulah, ya. Jadi kalau ada supermarket itu jual barang-barang brand dengan harga yang murah. Maka kalau kita tahu misalnya Matahari ya atau Robinson dijual ya, barang-barang branded harga 50%. Gimana Mas Wede? Pasti beda-bedain gitu. Walaupun mungkin minjem ke Mas Ade gitu ya, Bang Ade buat pokoknya ada duit dulu lah. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu Allah memberikan kemurahan semurah-murahnya. Ya. Jangankan ibadah, tidur aja ibadah. Coba. Ya. An-naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Apalagi ibadah. Ya. Ya kan? Sholat misalnya itu ganjarannya itu berlipat ganda. Para sahabat itu ketika bulan Ramadan mempersiapkannya jauh-jauh hari. Ya. Ibarat kata kalau kita mau ikut perlombaan, ya, maraton 10 kilo gitu. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung ikut. Jangankan 10 kilo, baru 1 kilo udah ngos-ngosan. Ya. Untuk ikut 10 kilo mungkin sebulan 2 bulan sebelumnya kita mesti latihan. Begitu juga ketika Ramadan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk ikut Ramadan. Bisa-bisa nanti baru baca 1 lembar udah ngantuk. Jadi dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Makanya kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi bulan Rajab itu kita nanam, ya. Kemudian bulan Sya'ban kita nyiram, maka di bulan Ramadan kita menuai hasilnya. Nggak mungkin itu ujuk-ujuk kita dapat hasil tanpa ada nanam dan menuai. Itu Ramadan. Maka kita harus manfaatkan ini, karena belum tentu kita akan bertemu Ramadan berikutnya. Di malam Ramadan itu ada satu malam yang nilainya 1000 bulan. Apabila orang beribadah pada malam itu 83 tahun. Ya. Kenapa? Karena usia Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Sedangkan umat terdahulu sampai Nabi Nuh 950 tahun. Gimana kejarnya? Dengan Lailatul Qadar. Itu. Ibadah di Islam itu memang identik dengan persatuan. Misalnya sholat itu kita berjamaah. Jamaah itu persatuan. Kemudian puasa, ya. Puasa itu bagaimana puasa itu bisa berhasil ketika kita mempunyai rasa empati pada saudara kita yang tiap hari berpuasa. Kita ngerasain dari pagi nggak makan sampai malam. Ya. Makanya kita ketika kita puasa kita nggak jadi sombong tuh. Ya. Kemudian zakat itu juga implementasi dari persatuan. Apalagi haji. Ya. Haji itu juga dari berbagai negara datang untuk menuju tempat yang satu, ibadah yang satu, menyembah Tuhan yang satu. Persatuan. Jadi Islam itu identik dengan persatuan. Bisa ditarik garis kesimpulan bahwa seluruh ibadah, terutama puasa ya di bulan suci Ramadan itu akan menumbuhkan rasa persatuan umat gitu ya Bang Roy. Semua ibadah tentunya ya, apalagi sholat khususnya bagi laki-laki itu sholat berjamaah ya menumbuhkan persatuan umat juga sama. Apalagi puasa bulan suci Ramadan semuanya diwajibkan berpuasa gitu. Ini adalah perintah yang sangat utama ya di antara amalan-amalan kaum muslimin.
Ya, sebagaimana kita ketahui kan, kita sebagai seorang muslim kita diperintahkan ya, sebagaimana yang terdapat di dalam rukun Islam ya. Yang pertama kita bersyahadat. Yang kemudian yang kedua kita apa Bang Willy? Sholat. Ya, kita sholat. Ya kan, kemudian habis itu puasa. Nah, ini puasa nih. Poin ketiganya kita puasa. Dilanjutkan kita membayar zakat. Kemudian pergi haji. Sebagaimana tadi Bang Roy sampaikan, semua amalan-amalan yang menjadi perintah di dalam Islam itu semua memiliki unsur persatuan. Ya, sholat. Kalau misalnya walaupun ada ada sholat yang sifatnya munfarid ya, sholat sendiri. Ya, sholat namun yang diutamakan itu adalah sholat berjamaah. Sholat fardu. Ya, sholat berjamaah seperti itu. Kemudian puasa juga. Coba, apakah puasa itu hanya untuk sebagian orang aja? Tidak. Ya, tidak ya. Tapi puasa itu diperintahkan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, artinya apa? Artinya perintahnya ini adalah perintah persatuan. Kaum muslimin wajib mendorong muslim yang satu dengan muslim yang lain untuk melaksanakan perintah Allah. Puasa. Ya, makanya kalau mungkin kita kaitkan dengan kebijakan ya sebuah pemerintahan seperti itu ya. Di Arab Saudi misalnya. Ya, di Arab Saudi itu kalau orang ketahuan nggak puasa, itu ada hukumannya. Artinya apa? Artinya di situ ada komitmen persatuan yang akan berimplikasi kepada aturan yang mengikat. Ya, selain daripada perintah Allah, ternyata di sini juga terkait dengan muamalah juga ada aturan yang mengikat. Ternyata sesama muslim itu wajib dia mengingatkan. Ya, makanya nggak heran nih kalau seandainya di bulan Ramadan ada sweeping tukang warung-warung ya, warung-warung ya, benar. Karena apa? Karena itu perintah keimanan tadi. Agar apa? Agar kita mendapatkan nilai-nilai Ramadan itu dengan sempurna. Seperti itu bersama-sama. Karena kan kita pengen masuk ke dalam surganya Allah itu bersama-sama. Gak mungkin Bang Willy sendirian aja ya, seperti itu. Nah, maka di situ mendorong kita untuk bersatu. Ya, mendorong kalau kita pengen baik ya baiknya bareng-bareng gitu. Ya, seperti itu. Nah, saum sendiri juga menggembleng kita. Ya, menggembleng kita untuk apa? Bukan hanya sebatas kita menahan diri ya dari hal-hal yang membatalkan puasa saja. Itu tapi segala bentuk ya. Di situ dijelaskan kalimatnya itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, kemudian kita kaji lagi, ternyata bukan hanya sebatas makan dan minum saja. Ya, tapi segala sesuatu. Ya, bahkan hal-hal yang mengurangi nilai-nilai puasa itu sendiri pun juga diperhatikan. Contoh misalnya puasanya bagus seperti itu, tapi sambil nunggu beduk buka, makan udah jelas, gibahin orang, ya kan? Gibahin orang, ini bagus gak? Nggak bagus. Hal yang seperti ini aja diperhatikan, ya, diperhatikan. Makanya artinya apa? Artinya nilai-nilai puasa ini bukan hanya sebatas untuk berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi yang mengurangi nilai-nilai puasa pun juga diperhatikan. Makanya puasa itu bukan hanya sebatas menahan ya, bukan hanya sebatas memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan saja, tapi semuanya ya. Terus kemudian juga puasa itu adalah waktu perjuangan ya. Kita berjuang gitu ya. Kayak misalnya tadi Bang Roy sampaikan bahwa semuanya butuh persiapan. Ya, semua butuh persiapan. Di bulan Rajab, Sya'ban, ya. Rajab itu bulannya menanam. Kemudian Sya'ban itu bulannya menyiram, ya. Kemudian Ramadan itu bulan memetik. Ya, memetik. Artinya perjuangan itu sudah dilakukan, ya. Itu jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Artinya apa? Artinya dalam hal perjuangan itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Ya. Jadi jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita dapat hasil boncos. Ya, ibarat kata kalau misalnya kita punya pohon mangga, gara-gara nggak disiramin, ditanamnya udah bagus tuh. Tapi gara-gara nggak disiramin, nggak dikasih pupuk, ya kan, nggak dikasih nutrisi dan sebagainya, pas waktunya sebenarnya itu harusnya kita memetik, ya, memetik hasilnya nggak ada. Ya, jadi artinya itu bulan perjuangan. Artinya kalau kita pengen mendapatkan hasil, ya kita berjuang dulu. Nah, makanya kalau kita mau dapat hasil di bulan Ramadan, ya kita berjuang dulu. Seperti itu. Ya, itu kurang lebihnya. Insyaallah nanti dilanjut lagi. Masya Allah. Keren istilah yang terakhir tadi. Bulan Rajab proses menanam. Ya, terus Sya'ban prosesnya menyiram.
Terus terakhir di Ramadan baru memetik. Tapi proses memetik ini nggak seolah-olah bisa memetik dengan gampangnya gitu. Butuh iya ada perjuangan proses. Sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal di bulan suci Ramadan. Dan akhirnya nanti Bang, di pas momen selesai Ramadan kan ada yang namanya Idul Fitri. Nah, itu kemenangan bagi ini kaum muslimin yang telah menjalankan ataupun melaksanakan apa namanya ibadah saum tadi yang insya Allah kita umat muslim ya sebagaimana haji ya, ada kiblat yang satu, oh iya betul, nabi yang satu, Tuhan yang satu, ibadah yang satu. Kemudian ketika wukuf harinya sama. Oh, kenapa ketika Ramadan itu bisa beda? Nah itu kan. Menarik banget. Iya pembahasan itu. Sekarang ini awal Ramadan bareng nih, tapi Idul Fitri beda. Padahal bulannya sama. Bulannya sama. Juga, ya. Mataharinya sama. Sama. Ya. Ajarannya sama. Kok bisa beda? Nah, ini mesti kita perhatikan nih. Jangan sampai teman kita ya, yang Kristen itu ketika Natalan beda nggak? Sama teman-teman semua. Kita orang Cina, wong sifatnya sama nggak? Sama. Kenapa kita umat Muslim Idul Fitrinya bisa beda? Awal mula puasanya juga beda. Iya. Gitu. Jadi gini, sedikit ya. Iya boleh. Jadi ketika perhitungan bulan itu kan ada dua sistem. Iya. Sistem hisab sama sistem ru'yah. Ya. Hisab itu adalah namanya perhitungan, ya kan? Perhitungan. Jadi bulan itu dalam setahun udah bisa dihitung. Udah bisa dihitung. Makanya ada wujudul hilal. Ya. Wujudul hilal adalah ketika bulan itu sudah ada di atas ufuk berdasarkan perhitungan. Dilihat nggak kelihatan, tapi dihitung sudah ada bulan. Itu wujudul hilal. Iya. Muhammadiyah pakainya ini. Pakai yang itu. Kemudian ada sistem kedua ru'yah. Ru'yah. Melihat, ya kan? Kalau melihat itu bukan berdasarkan derajat, tapi berdasarkan lihat atau enggak. Ya. Sumuli ru'yatihi, ya kan ya. Berpuasalah karena ru'yah dan berbukalah dengan ru'yah. Ketika awan mendung, maka genapkan menjadi 30 hari. 30 hari. Kalau di usul fikih itu kan ada namanya asbab ya, sebab tentunya hukum ya. Asbab. Kan ada pertanyaan, berarti orang yang ru'yah itu nggak konsisten. Kenapa ketika jadwal sholat makanya hisab? Oke, iya. Ya kan? Kenapa kalau sholat itu nggak ngeliat matahari, tapi lihatnya jam? Oh jam segini udah maghrib, jam segini udah asar. Tapi ketika Ramadan lihatnya ru'yah. Nah, nggak konsisten, bukan nggak konsisten. Memang asbab hukumnya berbeda. Oke. Kalau sebab jatuhnya Ramadan itu adalah faman syahida minkum syahra falyasum, ya kan? Barang siapa melihat atau hadir ya, itu maka berpuasalah. Kemudian hadis Rasul tadi, sumuriyatuhi ya, berpuasalah karena melihat bulan ru'yah, bukan hisab. Sedangkan sholat itu kan aqimis sholat lidulki samsi idza wasaqilai wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat ketika tergelincirnya matahari. Nah, tergelincir matahari itu bisa dengan dilihat atau dihitung. Yang penting ketahuan tuh, makanya bisa tuh kalau sholat itu pakai hisab. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kita bisa berbeda-beda? Kalau misalnya, perintah Rasul ru'yah, kita pakai ru'yah. Ya. Kemudian yang ru'yah juga ini beda-beda nih. Ada namanya kalau di Imam Syafi'i itu berdasarkan matla. Matla itu jarak satu matla itu 2 farsah. Ya. 2 farsah itu 130 km. Kalau misalnya kita benar-benar konsisten pakai mazhab Imam Syafi'i, maka Indonesia itu harusnya lebih dari 1 matla. Karena 130 kilo. Ya. Tapi kenapa sekarang itu kita malah bukan berdasarkan matla, tapi berdasarkan wilayatul hukmi yang zaman Rasul nggak ada itu. Wilayatul hukmi. Malaysia, ya kan? Iya. Beda sama Indonesia. Beda. Padahal mungkin 1 matla, tapi di Irian itu yang jaraknya jauh dengan Jakarta itu dianggap 1 matla. Tapi Jakarta yang lebih dekat dengan Kuala Lumpur beda matla. Itu kan jadi kacau itu. Waduh. Ya kan? Itu malah berdasarkan wilayatul hukmi yang dulu nggak ada zaman Rasul. Ya. Ini yang bikin kita terpecah-pecah. Ya. Nggak ada hukum ru'yah itu berdasarkan wilayatul hukmi. Indonesia beda, Malaysia beda, ya. Thailand beda. Ya. Kalau misalnya konsisten sama matla tadi,
harusnya ya berdasarkan cara, bukan berdasarkan nation state, wilayah hukum. Nah ini mungkin itu sebagai umpan. Masya Allah, ini problem juga sih sebenarnya ini Bang. Nah itu berbanding berbanding terbalik dengan yang tujuan awalnya tadi, yang harusnya kita disatukan kan, persatuan umat. Datangnya bulan suci Ramadan itu meningkatkan giroh kita, semangat kita untuk bersatu lebih baik lagi, lebih mantap lagi tentunya. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya ingin bertanya ya. Tadi kan waktu di setiap wilayah itu berbeda-beda ya, setiap negara. Apabila misalnya kita sahur di Indonesia, kemudian berangkat ke luar negeri, nah itu buka puasanya ikut yang di Indonesia atau di wilayah? Oke, siap. Mantap nih pertanyaan Bang. Hukum itu terikat dengan tempat. Sama dengan misalnya kita ke Jerman. Nggak mungkin kita ikut subuhnya di Indonesia. Iya. Tapi ikut subuhnya ikut Jerman. Di Jerman. Begitu juga ketika berbuka puasa. Berarti enak dong, misalnya kita subuh duluan di Jayapura ya. Iya. Nanti saya sahurnya di Jakarta. Nanti bukanya di Riyadh, nggak masalah. Biar puasanya lebih sebentar, nggak masalah. Iya. Jadi bukanya terikat dengan tempat itu. Dia jam berapa buka, berapa sahur ya. Jadi itu terikat dengan tempat. Nah, yang kasihan itu yang waktu siangnya lebih lama dibanding waktu malamnya. Karena ada yang siangnya ada sampai 20 jam. Tertentu. Di kutub ya, daerah kutub. Itu kan sampai 20 jam. Jadi itu misalnya itu diambil tempat terdekat yang melaksanakan puasa. Puasa. Oke. Jadi mengajukan kata. Jadi hukum itu terikat tempat. Iya. Misalnya di situ sudah waktunya buka ya buka. Waktunya sahur kita sahur. Jangan waktu sahur berbuka. Berbuka jadi, sahur kemarin. Kemudian mesti diingat juga bahwa sahur itu diakhirkan. Abdolnya diakhirkan gitu. Ya pernah dengar itu Bang. Kemudian berbuka itu disegerakan. Iya, disegerakan. Nah. Jangan sahurnya misalnya jam 2. Padahal sekarang subuh itu jam setengah 5 ya. Subuh. Ya. Kemudian berbuka juga disegerakan. Jangan kayak orang Yahudi, berbuka itu nunggu munculnya bintang. Munculnya bintang. Iya, baru berbuka itu kalau Yahudi. Maka kita segerakan sahur, kemudian dan sahur itu ya diusahakan dilaksanakan karena di sahur ada berkahan. Diusahakan ini sahuran. Iya. Waktu hukum itu mengikuti waktu di mana dia berada. Wallahu a'lam. Oke, menarik. Tapi ngomong-ngomong tentang sahur, jujur saya sendiri Bang, saya pernah sahur itu jam 1, jam 2. Iya sama ini bilang sama Roy. Karena khawatir takut nantinya itu nggak sahur, ketiduran gitu Bang. Nah, untuk mengantisipasi kekhawatiran itu, maka saya udah makan duluan gitu Bang. Gimana itu Bang? Ini Bang Roy. Ya nggak apa-apa. Cuman tidak mendapatkan pahala. Nggak dapat pahala ya. Mengakhirkan sahur. Boleh aja. Cuman tadi tidak mendapatkan pahala sahur. Mengakhirkan sahur. Iya siap. Syukron. Jazakallah Bang Roy. Ya, perkenalkan, nama saya Dodo. Izin Ustaz, tadi dijelaskan ya, bulan Ramadan itu bulan persatuan dan perjuangan. Namun pada faktanya umat Islam hari ini tuh memahami bulan Ramadan itu hanya sebatas tadi puasa ya. Puasa doang. Tarawih bareng ya dengan keluarga, sahur bareng, terus nanti kumpul bareng ketika sudah Idul Fitri, Lebaran. Sebenarnya ada nggak sih makna sebenarnya atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan pada zaman Rasul dan para sahabat dulu gitu, momen atau peristiwa yang memang terjadi luar biasa di bulan Ramadan. Selain tadi puasa, hanya puasa, tarawih. Kalau sekarang kan umat Islam sebenarnya hafal Al-Quran gitu kan, 30 juz ya, khatam Al-Quran gitu, hanya sebatas itu. Karena saya beberapa kajian itu katanya bahwa puasa itu, bulan Ramadan itu bulan di mana terjadinya peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kayak peperangan dan sebagainya gitu. Nah, mohon penjelasan Ustaz, peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Ramadan ini? Peristiwa apa aja? Mungkin itu, terima kasih. Pertama kita harus memahami dan meyakini dulu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Ya.
Karena bukan hanya sebatas apa yang terjadi di bulan Ramadan itu saja, tapi makna daripada Ramadan itu adalah perjuangan yang seperti itu. Ya, cuman memang ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu kondisi di mana banyak sekali kisah-kisah yang terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Yang menjadikan Ramadan itu semakin menguatkan eksistensi perjuangan di dalam Ramadan itu sendiri. Iya. Nah, salah satunya adalah Perang Badar ya, Satya. Perang Badar. Nah, ini Perang Badar adalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin di bawah komando Rasulullah Muhammad SAW untuk memerangi kemungkaran, untuk memerangi kemusyrikan, untuk memerangi kesyirikan, untuk memerangi kejahiliahan, ya, para orang-orang kafir jahiliyah, seperti itu. Yang dimana Rasulullah SAW melakukan aktivitas peperangan ini banyak sekali yang Rasulullah korbankan, dan juga para sahabat. Bukan hanya harta, bukan hanya waktu, bukan hanya pikiran, ya. Semua apa yang ada di dalam diri setiap kaum muslimin pada saat itu mereka semua kerahkan dalam rangka untuk memperjuangkan kebatilan. Ya, seperti itu. Dan itu terjadinya di bulan Ramadan. Ya. Artinya apa? Di saat musuh-musuh Allah menyerang kita, ya, menyerang kaum muslimin dalam keadaan mereka kenyang, dalam keadaan mereka itu memiliki kekuatan. Secara logika, ya, kalau ngomongin masalah momen, ya, kekuatan gitu, ya, orang yang berpuasa itu pasti ada sesuatu yang mengurangi kekuatannya, ya, karena sebab berkurangnya potensi energi yang dia dapatkan. Seperti itu kan, yang namanya energi di dalam tubuh manusia itu kan didapat dari makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, ini pada saat itu dikurangi karena sebab perintah seperti itu. Namun apa yang menjadikan kaum muslimin ini kuat? Ya, ini yang sebenarnya menjadi poin besarnya, bahwa yang menjadikan kaum muslimin kuat dan mampu mengalahkan orang-orang kafir pada saat itu, di saat orang-orang kafir itu bergelimpangan kekuatannya, ya, memiliki energi yang lebih besar ketimbang kaum muslimin pada saat itu. Tapi keyakinan atas dasar keimanan yang dimiliki oleh kaum muslimin pada saat itulah yang menjadikan kaum muslimin itu kuat, Masya Allah. Bahkan dapat mengalahkan orang-orang kafir yang secara matematis itu lebih unggul, ya, lebih unggul. Bahkan dikisahkan perbandingan antara kaum muslimin dengan orang kafir itu jauh, ya, jauh sekali. Secara jumlah jauh. Secara jumlah jumlah individunya itu banyak, lebih banyak seperti itu. Kaum muslimin pada saat itu baru ratusan, ya, 300 ya, baru sekitar 300 melawan 1000. Ya Allah. Masya Allah, ya. Tapi kalau tidak karena sebab keyakinan, ya, dan ketaatan yang dimiliki oleh kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, dan juga nasrullah, ya, pertolongan Allah, mungkin yang namanya kemenangan itu mustahil. Ya, makanya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada hal yang mustahil di mata Allah. Selama kita mampu dan berusaha, ya, menumbuhkan keyakinan kepada diri kita bahwa setiap perjuangan, sekecil apapun perjuangan yang kita lakukan dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah, maka pasti Allah akan turunkan pertolongannya. Itu harus kita tumbuhkan dalam keyakinan kita. Contohnya sama seperti kita menahan diri, ya, menahan hawa nafsu kita, menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kalau misalnya kita punya keyakinan yang kuat, ya, ibarat kata walaupun di depan itu makanan yang kita suka, makanan yang enak-enak, bisa ya kita nahannya, ya, seperti itu. Itu baru makanan. Bisa saja kita nanti dikondisikan pada kondisi yang lebih daripada sebatas hanya godaannya itu makanan, ya, seperti itu. Sekali syukuran jazakallah Bang Ade. Jadi bisa kita petik, kita ambil kesimpulan bahwa hikmah-hikmah ataupun nilai yang didapatkan di bulan suci Ramadan yang berkaitan dengan perjuangan itu sungguh luar biasa. Kita sebagai kaum muslimin di zaman sekarang itu kalau dihitung-hitung perhitungannya nggak mampu kayaknya, Bang. Karena perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sungguh, ya, luar biasa.
maksudnya itu ya karena diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kaum muslimin dipimpin oleh Rasul sendiri bisa melawan kaum kafir jahiliyah tentunya waktu zaman perang Badar tersebut. Sungguh luar biasa sih. Ya, melihat perjuangan di zaman Rasulullah ya sampai semasa Turki Utsmani tahun 1924 yang dimana perjuangan itu luar biasa. Islam yang diperjuangkan bukan harta, bukan wanita ataupun bukan tahta. Bahkan kalau dibaca sejarahnya di buku-buku Sirah Nabawiyah, terus buku-buku sejarah lainnya ya dalam kepemimpinan Islam, dunia itu ibarat sangat-sangat kecil sekali gitu. Bahkan kalau dibandingkan, jadi ada sejarah semenjak Muawiyah yang dulunya menentang Islam, Muawiyah. Nah, saat itu mendapatkan hidayah dan diposisikan sebagai administrasi, tiba-tiba sama Umar atau Abu Bakar As-Siddiq ya, itu diposisikan untuk menjadi administrasi, tapi Muawiyah itu menolak dan ingin menjadi jenderal dalam kepemimpinan perang. Nah, ini salah satunya kalau dilihat dari sejarah Muawiyah sendiri, itu ada yang namanya keimanan atau keyakinan terhadap Islam dan Allah yang Maha Esa. Bahkan sekelas mereka saja, ibadah-ibadah yang mereka jalankan itu sangat-sangat diulitkan. Di samping itu ada aktivitas-aktivitas lainnya. Salah satunya adalah dalam berdakwah di berbagai sektor. Tapi kalau bercermin di zaman sekarang ya, di zaman sekarang kita hubungkan yang nantinya ini akan datang ke bulan puasa Ramadan ya. Sangat banyak orang kalau ditanya, kamu percaya Allah itu ada? Ada. Kamu percaya kalau misalnya Rasulullah itu nabi kita? Iya. Dan kamu agamanya Islam? Iya. Tapi sangat banyak sekali orang-orang di sini tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT. Ya salah satunya ibadah fardu yang kita jalankan saja 5 waktu. Masih banyak yang bolong-bolong. Bahkan apalagi kalau bulan puasa, warteg ditutup pun itu didobrak. Ya bahasanya gitu. Warteg ditutup pun itu didobrak ya. Mau itu ada makanannya apa nggak ada makanannya, yang penting masuk dulu. Nah, sebenarnya apa sih masalahnya? Masalah yang di zaman sekarang sama zaman yang lalu, padahal sama-sama memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu sebagai pencipta kita dan Rasulullah itu sebagai nabi kita. Lalu apa masalahnya? Orang-orang yang di zaman sekarang ini itu acuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Ya, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Jadi di zaman dulu dan juga zaman sekarang kan kaum muslimin sama-sama beriman gitu, mempercayai bahwa Allah itu Tuhan dan juga Nabi Muhammad itu utusannya Rasulullah. Tapi mengapa gitu perintah melaksanakan ibadah salah satunya sholat dan juga puasa masih ada yang bolong-bolong, masih ada yang belum melaksanakan secara full gitu, padahal sama-sama beriman gitu. Ya, gitu. Mas Taufik lagi jalan ya, kemudian ada tetangga, Pik, bikinin kopi. Mas Taufik bikin nggak? Enggak, siapa lu? Iya. Siapa lu kok nyuruh gue? Tapi ibunya nyuruh, Pik, atau bapaknya, Pik, bikin kopi, dibikinin nggak? Dibikin, karena Mas Taufik sudah mengenal bapaknya. Sedangkan orang yang nyuruh tadi, dia mengenal, mafahim akan Allah, dia belum pas. Maka apapun yang Allah perintahkan, dia nggak laksanakan, karena dia belum paham Allah itu siapa. Siapa Allah itu? Tahu nggak Allah Tuhan? Tahu, tapi sekedar pengucapan. Ya. Sama dengan orang kafir Quraisy. Siapa yang menurunkan hujan? Allah, tapi suruh nyembah nggak mau. Iya. Maka itu dalam hal keimanan itu iman saja belum cukup. Harus amal soleh, amanu wa amilus solihah baru. Iblis itu percaya Allah nggak? Percaya. Tapi disuruh sujud mau nggak? Nggak mau, padahal perintah Allah. Jadi kalau yang nggak puasa seperti saya nggak bilang ya. Iya, siap. Seperti ya itulah, simpulkan sendiri. Itu pertama dari diri sendiri ya. Dia belum paham kedudukan Allah pada dirinya itu seperti apa. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan, oke. Ketika kita ingin menjadi baik, maka lingkungan kita juga harus baik. Oh. Ya. Orang itu pertama mungkin sholat itu nggak enak sama temennya. Mas Taufik kok nggak sholat? Ayo sholat. Ini sholat. Sholat nggak enak diajak. Tapi ketika dia sholat, merasakan ingatnya sholat, lama-lama dia sholat sendiri. Sholat sendiri di luar. Kayak anak kecil itu kan disuruh dulu. Dia nggak tahu fungsinya sholat. Betul. Tapi ikut-ikutan. Pertama tadi dipaksa, kemudian menjadi habit, kebiasaan ya. Jadi kita perlu itu, ya. Perlu lingkungan yang mengajak kita soleh.
Nah, itu fungsinya hijrah tadi. Maka mengapa dulu diperintahkan itu? Karena tadi lingkungannya para sahabat, gurunya Rasulullah. Ya gimana nggak soleh gitu kan? Sekarang gurunya Bang Ade. Disuruh sholat. Sama, alhamdulillah sama, gitu ya. Kalau gurunya Bang Ade berasa lingkungannya tapi karena tetap sholat. Lingkungannya luar biasa. Nah, lingkungannya. Nah, maka itu perlu ya. Perlu kita selain individu yang soleh, lingkungannya juga soleh ya. Karena semakin kesini itu godaan pasti semakin besar. Sedangkan cahaya itu makin redup. Ibarat Rasulullah itu lampu ya. Kemudian sahabat mungkin langsung melihat tuh cahaya lampunya. Tapi kalau kita itu udah kelap-kelip itu. Udah mau mati, redup. Kita kelap-kelip, kemudian kita taat pada Rasulullah, pahalanya gede nggak? Gede. Makanya Rasulullah pernah bersabda tuh, saya rindu kepada saudaraku. Oh, Masya Allah, ya. Ya, kemudian sahabat bilang, kami bukan. Kalian tuh sahabatku. Itu siapa? Keluarga gua tuh orang di zaman nanti yang tidak melihat aku, ya, tidak bertemu denganku, tapi tetap ikut sunnahku. Semoga kita dimasukkan pada Rasulullah. Amin ya Allah. Ya. Bayangin, Rasulullah sudah wafat ribuan tahun, kita masih tetap percaya dengan ajarannya, ngikutin apa yang diperintahkannya. Rasulullah muji kita. Maka itu teman-teman, jangan tinggalkan lingkungan yang soleh sedikit pun, karena kita nggak bisa jamin. Ya, kita mungkin sekali-kali gaul yang itu, nggak bisa jamin. Siapa tahu setan menarik kita lebih kuat. Ya. Mungkin itu, Bang Ade, silakan. Masya Allah, luar biasa sekali. Jujur sih, Bang, saya gimana ya, walaupun ilmu saya masih belum luas, masih fakir gitu, tapi kalau ngomong-ngomong terkait hadis yang telah dijelaskan oleh Bang Roy tadi, itu membuat hati saya tersentuh, sedih dengarnya. Apalagi itu sering saya dengar di video-video kajiannya Ustaz Felix, tentunya ngebahas hadis itu, ya luar biasa. Saya sampai sedih, nangis kalau sendirian itu. Kalau bareng-bareng malu saya, Bang. Sendiri malu gitu. Nah, jadi intinya gitu, Bang Taufik. Jadi ada 2 poin tadi yang harus kita ingat. Yang pertama itu dia itu individu itu masih belum kenal dengan Allah Tuhannya. Iya, belum, harus kenalan dulu, harus kenal, harus paham dulu. Ya itu. Terus poin kedua, lingkungan. Lingkungan sekitar itu berpengaruh, Bang Taufik, gitu. Lah, lingkungan berpengaruh terhadap individu. Kalau lingkungannya baik, insya Allah individu tersebut baik juga ngikut. Karena kalau dia nggak ngikuti lingkungan yang baik, malu dong, gitu, ya kan? Ngajak orang yang kita senangi, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasih itu untuk ikut baik juga kan, seperti itu. Iya. Ya kan? Ya. Nah, jadi yang penting kita bagaimana kita bisa menjaga semangat keimanan tadi itu, menjaga keimanan tadi itu untuk menumbuhkan semangat perjuangan tadi, seperti itu. Nah, makanya jangan sampai kita aja kalau sendiri kayaknya perasaannya gimana gitu. Ya, makanya jangan sampai biarin orang-orang terdekat kita itu sendiri. Ya, kita harus bareng-bareng. Kalau kita udah punya pikiran untuk biarinlah orang lain mah tersesat aja gitu. Ya, kita jangan pikiran kayak begini juga nggak boleh. Seperti itu. Makanya benar tadi kata Bang Roy, yang mendorong salah satunya itu adalah lingkungan. Ya, lingkungan yang terjaga ya, untuk mendorong keimanan tadi itu pada akhirnya dia akan melahirkan nilai-nilai keimanan yang kuat, seperti itu. Nah, masih banyak ya yang lainnya seperti itu ya. Ya, gitu Bang Topik. Ada minimal ada dua faktor ya. 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Yang kedua adalah faktor internal gitu. Nah, saya bahas yang faktor internal dulu kali ya. Ya, faktor internal ini memang luar biasa ya, kondisi di zamannya kondisi kaum muslimin di zamannya Rasulullah itu memang belajar langsung dari Rasulullah SAW begitu, sehingga keimanan mereka begitu kuat ya, dan di samping itu juga mereka hidup berjamaah ya, dan sebagian besar kaum muslimin pada saat itu semua merujuk kepada Rasulullah SAW begitu. Itu faktor internalnya. Sehingga kalau di zaman sekarang faktor internalnya adalah melemahnya keimanan kaum muslimin. Ya, kalau arus yang paling deras itu tentunya
arus yang dekat-dekat sumber airnya kan gitu ya. Misalkan saya ngomongin air gitu ya. Betul nggak? Arus yang paling deras itu tentu arus yang dekat dengan sumber airnya, betul nggak? Nah, arus yang paling lemah gitu ya. Ini yang jauh dari sumber airnya kan gitu. Nah, itu ya. Di samping itu juga ada faktor eksternal ya. Faktor eksternalnya itu adalah lingkungan. Lingkungan ini maksud saya adalah lingkungan yang dibentuk oleh aturan-aturan. Pasti ya, di mana aja gitu ya yang namanya lingkungan pasti dibentuk oleh aturan-aturan. Kalau aturannya itu membolehkan ada orang yang tidak berpuasa kan gitu. Membolehkan nih ada orang yang tidak berpuasa gitu. Maka ya santai aja boleh mereka kan gitu. Ya enggak? Kalau dulu ya kan ada aturan yang melarang untuk orang yang tidak berpuasa adalah suatu keharaman atau kemaksiatan yang sangat besar ketika makan minum di siang hari. Nah, itu keharaman ketika di bulan Ramadan. Tapi kalau zaman sekarang, nah informasi seperti itu kan sudah, ya itu tadi arusnya melemah karena jauh dari sumber airnya kan gitu ya. Sehingga ya melemah gitu ya. Jadi keimanannya melemah. Nah, ditambah lagi dengan faktor eksternalnya tadi, yaitu adalah lingkungan yang tidak mendukung atau aturan-aturan yang tidak yang justru malah membolehkan. Atau mungkin yang kalau zaman-zaman sekarang ini ada ya, bahkan ada himbauan gitu untuk menghormati orang yang tidak berpuasa kan gitu ya. Ini kan kebalik gitu. Padahal sama-sama dulu itu mayoritas muslim, sekarang sama. Betul nggak? Cuman ya itu tadi ya, arusnya makin melemah dan kita nggak boleh seperti itu ya. Maksudnya tidak kemudian kita itu menyerah dengan kondisi sekarang ini begitu. Kalaupun mungkin lingkungan yang dibentuk oleh aturan-aturan dan sistemnya tadi itu tidak mendukung keimanan kita gitu, maka kita tetap jalan. Ya, keimanan kita itu harus terus dikobarkan. Maksudnya begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada kewajiban berpuasa gitu ya. Tapi di ujung-ujungnya Allah bilang supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Maksudnya untuk meningkatkan ketakwaan kita gitu. Mumpung ya istilahnya di bulan Ramadan itu ya pahalanya itu di diobral gitu ya. Iya. Beli satu dapatnya 10 kan gitu. Nah, kan gitu ya. Iya kan ya? Beli satu dapatnya 10 tadi yang Bang Roy bilang itu kan ya. Beli satu dapat 10. Nah, kita mengerjakan amal yang sunnah, pahalanya seperti yang wajib di bulan biasa kan gitu. Nah, itu luar biasa keutamaan Ramadan itu. Pahala itu diobral gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika wajar ya atau mungkin ya sangat wajar sekali kalau dalam bulan Ramadan itu keimanan harusnya bisa meningkat. Ya, sehingga orang itu yang namanya kaum muslimin itu yang dengan penuh keimanannya tadi ya karena sudah berpuasa ya lalu dia meningkat ketakwaannya gitu. Maka amal kebaikan apapun akan dilakukan. Gitu ya. Termasuk sholat aja ya. Sholat aja itu sholat sunnah. Itu balasannya adalah pahala wajib yang dikerjakan di bulan biasa kan gitu. Luar biasa kan ya. Sehingga apalagi itu baru sholat. Apalagi kalau jihad. Maka nggak heran kalau kaum muslimin dulu ya di zamannya Rasulullah itu pingin banget yang namanya syahid di bulan Ramadan. Maka nggak ada takutnya tuh kaum muslimin berperang lawan kaum kafir itu ya di bulan Ramadan nggak ada takutnya. Justru pengen mati gitu. Kalau bisa mati di medan perang itu begitu ya, di medan jihad ya. Nah, maka nggak heran kalau kaum muslimin itu Rasulullah ya bersama kaum muslimin banyak mengalami kemenangan ya. Mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ya. Karena berperang itu untuk syahid, berperang itu untuk mati kan gitu ya. Karena pahalanya itu luar biasa apalagi bulan Ramadan begitu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang kafir ya. Berperang itu untuk hidup dia, bukan untuk mati. Gitu. Ya. Seperti itu kira-kira. Nambahin doang sedikit. Makasih Bang Wede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan Bang C. Wede. Sehat Bang? Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah.
Wah, syukron jazakallah dari Bang Nur Salim telah memberikan paparan terkait penjelasan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, bulan suci. Membahas terkait tentang Ramadan ini, ya insya Allah memberikan kita semangat, meningkatkan amal soleh kita, ibadah, sehingga kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikumpulkan di jannahnya nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, mungkin dari pemantik Bang Roy dan juga Bang Ade sedikit paparan materi yang bisa diberikan lagi, sehingga ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi pada malam hari ini gitu. Silakan, Bang. Ya, Masya Allah ya. Tadi sudah banyak sekali dapat pemaparan ya, dijelaskan secara gamblang terkait dengan hikmah ya yang bisa kita dapatkan dari pembahasan Ramadan ya, seperti itu. Dan tentunya ini harus mendorong kita ya. Kalau tadi Bang Salim tadi memberikan satu analogi bahwa yang namanya air yang deras itu apa tadi Bang? Air yang dekat dengan sumbernya ya. Ya, arus yang deras itu adalah yang dekat sumbernya. Nah, jadi makanya dari sekarang kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, yuk kita gabung, kumpul di sini setiap hari Ahad untuk bersama-sama kita mengkaji Islam untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan sakopah keislaman kita, dan juga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama muslim. Karena al-muslimun al-ikhwas, setiap muslim itu bersaudara. Tapi mumpung ya Ramadan nanti sebentar lagi, kita persiapkan, kita susun agenda supaya ketika kita masuk Ramadan kita nggak gelagapan. Mau ngapain gitu. Ya, betul, Ya kan? betul. Jadi mulai hari pertama ya biasain ya. Kemudian nanti diusahakan 1 bulan itu hatam Quran sekali ya, kalau bisa lebih dari sekali. Oh iya. Kemudian pergunakan bulan yang penuh berkah, kebaikan, di mana pahala itu diberikan sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa ajak temen ya, sebagaimana tadi Bang Ade bilang ya. Kalau kita di surga sendirian juga nggak enak. Ya. Coba Bang Wede ya, masuk ke Trans Studio sendirian, enak nggak? Wah, nggak enak banget, ngapain? Ya. Walaupun boleh Bang Wede ngambil apa aja, main apa, tapi sendirian. Iseng. Makanya ajak teman-teman kita biar sama-sama kita masuk surga sama-sama. Karena walaupun enak kalau sendirian iseng. Ya. Jadi ajak teman-teman supaya ngaji bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng, di dunia bareng-bareng, di surga bareng-bareng. Tujuan kita sebagai orang sebagai bulan Ramadan. Ramadan itu mungkin kalau ada yang bilang katanya ada hari sial, ada bulan sial ya kalau misalnya mau ini. Tapi dalam Islam itu tadi kembali lagi ya, di Islam itu tidak ada bulan sial, tidak ada hari sial. Semuanya bulan itu baik, tapi ada yang lebih baik yaitu bulan Ramadan. Ada hari baik semua, tapi ada yang hari yang paling baik yaitu hari Jumat. Itu Ramadan ya, insya Allah mungkin dalam beberapa hari lagi kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat mulia terkait bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sumber rujukan kita sebagai hudalinas, sebagai petunjuk, sebagai mapping untuk kepada ketujuan kita. Jadi di sini saya juga, ini nasihat juga buat diri saya pribadi ya. Kenapa kok yang nempel sama Al-Quran itu jadi mulia? Contohnya ketika turunnya Al-Quran itu kan di bulan Ramadan. Ramadan itu dimuliakan oleh Allah. Terus lagi ketika para nabi yang kita kenal itu 25 nabi ya, rasulnya itu ada 5, dan Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul. Ya, nah itu. Jadi Al-Quran itu banyak maknanya. Tapi pertinyiinnya sekarang. Nah, keren. Al-Quran sekarang itu untuk apa? Hanya untuk sumpah jabatan. Adanya pun di belakang. Nah itu. Padahal ini sedikit cerita literasi ya. Bagaimana seorang Tan Malaka, mungkin ini antum semua kenal nggak sama Tan Malaka? Enggak, belum. Oh, beda zaman, beda genre, beda mazhab mungkin ya, sama beda ideologi. Nah, ini sedikit cerita. Berat ini. Tan Malaka itu, dia itu adalah founder dari Partai Komunis Indonesia. Ya, antum buka lagi lah apa itu literasi dari Tan Malaka. Tan Malaka, oke. Ya. Siap, insya Allah Bang. Dia itu seorang yang tahfiz Al-Quran 30 juz. Bukan kayak antum, juz 30 ya. Itu juga 3 surat terakhir ya. Masya Allah. Tertampar fakta. Ya itu saya juga tadi dari awal ya. Tan Malaka itu hafiz 30 juz.
bukan juz 30 dan 3 juz ayat terakhir, bukan ya. 3 kul itu ya. Tapi kan dibalas lagi aneh. Nggak jadi juga nih aneh ngobrol ya. Nah, tapi kenapa seorang Tan Malaka yang hafal 30 juz, kenapa dia seorang founder Partai Komunis Indonesia yang beda ideologi? Ternyata di sini yang sekarang ya sama seperti sekarang itu Al-Qur'an yang sangat mulia itu hanya sekedar buat hafalan, buat sekedar perlombaan, ada MTQ gitu ya, musabaqah tilawatil Quran. Bukan berarti kita tidak boleh menghafal, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tapi kembali lagi pertinyi ini, kenapa Al-Qur'an itu diturunkan? Nah, ternyata kan bukan hanya untuk hafalan, bukan untuk bacaan-bacaannya, ternyata untuk petunjuk. Dan kenapa seorang Tan Malaka yang segitu pandainya, bahkan dia yang saya baca di sirohnya Tan Malaka ya, biografinya Tan Malaka itu dia ada 9 bahasa yang dia hafal. Luar biasa. Itu Tan Malaka yang dikuasai, bukan hafal yang dia kuasai. Tapi sampai endingnya itu dia seorang Marxisme. Itu teman-teman tadi nyari lah apa itu Marxis, saya juga nggak kenal sama dia ya. Nah itu ternyata ketika Al-Quran itu hanya sekedar buat bacaan-bacaan, buat hafalan-hafalan, jadi tidak bisa diterapkan. Nah itu maksudnya ketika Allah itu menurunkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga untuk diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, jadi begini pertanyaan sedikit ya. Ketika nih misalnya siapa nama antum? Masya Allah, keren juga Bang Roy. Namanya Roy sekarang ganti lagi. Nah, dulu Udin, sekarang ganti Roy. Udin. Beda orang gitu. Beda lagi. Bang, iya. Misalnya beliau itu punya mobil ya. Kalau nggak salah Toyota Rush dulu. Apa sekarang udah ganti nih? Pajero Sport. Oh iya ganti. Lamborghini apa ya? Amin. Nah, misalnya beliau punya Ferrari ya. Tadi Lamborghini, sekarang Ferrari. Taruhlah ini buat contoh. Ketika dia punya Bang Roy itu punya Lamborghini. Tadi apa? Ferrari. Ferrari, Lamborghini. Ini nggak istiqomah. Mending pabriknya langsung lah. Ketika dia punya Ferrari di depan carportnya, carport biasa ngomong UK jadi susah ya. Di garasinya ya. Itu ada mobil Ferrari yang segitu canggihnya, dan dia cuma taunya kalau di dalam Ferrari nyalain mesin cuma buat ngadem doang. Ada icon, ada apa namanya AC-nya, sejuk, dingin, udah itu doang. Masuk, nyalain mesin, dingin doang, buat itu doang. Dia taunya itu doang mobil Ferrari. Padahal fungsinya mobil itu untuk apa? Sama tahu. Fungsinya mobil. Flexing. Bukan, salah ya Bang. Kan untuk kendaraan ya, untuk transportasi. Iya, transportasi. Jadi ketika di sini, ini coba contoh juga ya, Bang Roy itu hanya buat ngadem doang ya di mobil itu, karena dia tahu fungsinya itu doang. Duduknya nyaman, kursinya, joknya juga enak katanya, buat tiduran di situ. Itu doang tahunya. Padahal itu Ferrari itu yang kecepatannya bisa sampai berapa ribu ratus kilometer 70 kuda. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ternyata itu doang gitu ya. Sama seperti Al-Quran ketika diturunkan itu sekarang ini Al-Quran itu yang diturunkan di bulan Ramadan hanya untuk sekedar bisa dibilang gelarnya Hafiz Quran, untuk perlombaan-perlombaan. Jadi fungsi utama diturunkan Al-Qurannya nggak tahu. Nah, jadi ternyata ya alhamdulillah ketika ada teman-teman di sini yang memaparkan bagaimana fungsi dan tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk hudal linas ya, petunjuk untuk manusia, bukan untuk binatang dan lain sebagainya, untuk manusia. Ini yang bicara yang manusia ya. Kalau yang bukan manusia ya jangan di ini ya. Tapi insya Allah di sini manusia semua ya, bukan orang ya. Oh ada jin. Manusia. Nih yang pakai jin nih. Jeans ini Bang, jeans. Oh jeans ya, Levi's ya. Ya jadi di sini kembali lagi ke bulan Ramadan tadi ya. Ternyata bulan Ramadan itu bulan yang dinanti-nanti karena di situ diturunkannya Al-Qur'an. Dan di situ juga ada namanya Lailatul Qadar. Itu malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan. Kita belum tentu hidupnya sampai 1000 bulan kayak begitu ya. Allah, Nah, jadi di sini ketika kita tuh jangan bulan ampunan juga dan lain sebagainya. Luar biasa nih bonus-bonusnya nih ya. Nah, kembali ke tadi lagi ya. Jadi ketika kita itu sampai ke bulan Ramadan ini sangat-sangat luar biasa. Teman kita yang dulu di Ramadan kemarin masih ngumpul, ada yang sudah berpindah alam. Nah, kita juga belum tentu nih. Siapa antum semua yang masih pasti subuh nanti masih hidup? Belum tentu kan ya? Nggak ada yang bisa mastiin. Belum ada yang bisa. Makanya tanya, usianya berapa? Usia itu urusan Allah bilang gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi di sini ketika bulan Ramadan ini kita tuh sangat-sangat memanfaatkannya untuk tholabul ilmi, untuk dakwah, untuk ya karena dilipat gandakan semuanya. Bahkan ada yang mengatakan dalam suatu hadis atau ayat ya bahwa bulan Ramadan itu pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Bahkan katanya setan itu dibelenggu. Walau alam sih ya. Soalnya ini belum pernah berteman sama setan ya. Nah, mungkin nih Bang Roy juga udah kenal juga ya. Setan nih. Oh kalah mulu sama nih beliau mulu. Aneh ngomong ke dia harus dibalikin, Masya Allah. Keren banget ini. Counter. Ya itu mungkin sedikit terkait bagaimana bulan Ramadan, betapa mulianya bulan itu, dan kita jangan sampai menyia-nyiakan saat di bulan Ramadan ini karena banyak bonus-bonus dari Allah. Nah, dan ditambah lagi
ketika di bulan Ramadan itu artinya semua aktivitas kebaikan kita itu dilipat gandakan. Jadi ketika nanti dari mulai subuh sampai maghrib itu kita berpuasa, habis itu mungkin ada sholat tarawih, terus lagi tolabul ilminya juga sampai ditinggalkan, masya Allah di sini. Ya itu mungkin itu saja dulu terkait. Yang lain pertanyaan mungkin bisa dilayangkan di channel WhatsApp saya ya, Mas. Di bawah ini ya. Ada di konten ini nih, Oke. Masya Allah. Ada konten ini. Ya mungkin itu saja ya. Kalau banyak-banyak nanti aja ya. Soalnya saya kalau undangan khususnya mungkin nanti lagi ya. Ini karena Masya Allah, siap. Tidak sengaja datang ke sini, Masya Allah mau lihat wajah ganteng Bang Roy ini ya. Untung tampan, ganteng. Coba kalau cantik ya, pakai kerudung. Masya Beda itu, Allah. Ya lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah Bang. Ini Bang C. Ya Allah, luar biasa penjelasan dari beliau ini. Keren-keren Bang. Siap. Ya, yang bisa kita tarik kesimpulan terkait bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran adalah Al-Quran itu harusnya dijadikan sebagai hudalinas, petunjuk bagi kita manusia, bukan sebagai hafalan ataupun bacaan atau sebagai buku aja gitu yang cuman sekedar dibaca pas momen-momen tertentu gitu. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, benar-benar petunjuk, jangan jadi sebagai pajangan saja. Oke, terima kasih Bang C sekali lagi. Kepada teman-teman semuanya mungkin yang ada yang ingin bertanya kembali, yang ingin menyanggah, gimana? Udah ya, cukup ya, Masya Allah, siap. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang telah ini menghadiri program kreator pada malam hari ini. Insya Allah apa yang telah kita petik, apa yang telah kita tuntun pada malam hari ini semoga menjadi amalan bagi kita semua dan bermanfaat tentunya di dunia dan akhirat nantinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke.